Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Mobil box yang angkut makanan bergizi gratis atau MBG kecelakaan di Jalan Kemakmuran Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Ya, akibat kejadian tersebut seorang anak terluka. Dari rekaman dashcam mobil warga, ban sebelah kiri mobil MBG tersebut sudah berada di atas trotoar, sementara seorang pria yang merupakan pengendara motor terpental ke trotoar. Warga dan pengguna jalan pun berupaya mengangkat mobil, lantaran kaki anak pengendara motor tersebut terjepit di antara mobil dan trotoar. Menurut saksi mata, peristiwa ini terjadi saat mobil MBG baru saja keluar dari arah Jalan Raya Merdeka hendak menuju Jalan Raya Tole Iskandar. Di waktu bersamaan melintas pengendara motor dari arah sebaliknya dan hendak menyeberang. Mobil MBG yang diduga melaju dengan kecepatan tinggi ini pun membuat pengendara motor kaget dan hilang kendali hingga kecelakaan pun tak dapat dihindarkan. Saya tanya yang punya orangnya, katanya dia dari sana. Nah, mobilnya dari dalam. Terus dia ngebut gitu, dia ngebut. Kirain nggak ada motor kali ya, dari sana ternyata ada motor nyebrang ke sini. Dia kaget kali. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang anak terluka di kaki. Belum diketahui mobil pengantar makan bergizi gratis ini berasal dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah mana. Namun di mobil tersebut terdapat tulisan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. 6 siswa SD Negeri 3 Piyaman Gunung Kidul, Yogyakarta mengeluh mual, muntah, dan pusing usai santap makan bergizi gratis. Sementara puluhan siswa SMA N1 Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terpaksa dilarikan ke puskesmas usai menyantap MBG sehari sebelumnya. 6 siswa SD Piyaman Gunung Kidul harus mendapatkan perawatan di IGD RSUD Wonosari usai mengonsumsi makan bergizi gratis Jumat siang. Para siswa kelas 3 ini mengeluh mengalami mual disusul dengan muntah dan pusing usai menyantap MBG yang berisikan nasi, sayur, anggur, dan susu. Sementara itu, Letkol Infantri Roni Hermawan menjelaskan para siswa yang dirawat kondisinya sudah mulai berangsur membaik dan pihaknya akan melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan penyebab kejadian ini. 6 siswa kelas 3 yang mengalami mual-mual itu tadi sudah ditangani. Untuk hasil lab sementara masih dalam pengecekan, termasuk sampel makanan. Dari Dinas Kesehatan pun juga tadi sudah langsung turun ke lapangan melaksanakan pengecekan. Harapannya setelah penanganan ini tidak berlangsung lama mungkin sudah bisa kembali. Puluhan siswa SMA N1 Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dilarikan ke puskesmas setempat secara bergantian pada Jumat siang. Para siswa mengalami diare dan muntah-muntah usai menyantap menu MBG sehari sebelumnya. Lantaran tak kunjung membaik, 100 siswa tak masuk sekolah lantaran izin sakit. Seluruh siswa yang diobservasi di Puskesmas Luragung mengalami gangguan pencernaan yang diduga dari ayam dalam menu MBG yang sudah basi. Kita ada 80 orang yang datang ke puskesmas, yang 7 orang kita lakukan perawatan infus karena memang kondisinya lemah, dan yang sisanya kita observasi. Ya, ketika keadaan umumnya sudah baik, itu diizinkan untuk pulang. Nah, tapi ada 5 yang lagi dirawat di Rumah Sakit KMC. Petugas gabungan langsung melakukan identifikasi dan pemeriksaan di dapur SPPG Arkina Raya Jaya, serta mengambil sampel makanan untuk dibawa ke laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca maraknya kasus keracunan massal di Indonesia akibat makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional menerapkan aturan ketat bagi belasan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Saat ini pemirsa, ada 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Indonesia dan dalam pengawasan ketat. Badan Gizi Nasional juga melakukan pelatihan kepada ratusan SPPG agar menerapkan kehigienisan serta pengelolaan makanan. Selain itu pemirsa, Badan Gizi Nasional juga sudah menggunakan 50 triliun rupiah untuk Jawa Barat pada tahun 2026 guna program makan bergizi gratis.
Jawa Barat sendiri menjadi provinsi paling besar menerima anggaran MBG dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Menurut BGN, dengan anggaran besar tersebut diharapkan dapat mendapatkan manfaat terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Oke, soal keracunan kami tetap siagakan. Tim kami ada tim investigasi untuk keracunan. MBG dari Badan Gizi Nasional juga sudah melakukan upaya-upaya investigasi dan tentu itu tetap jalan. Kemudian juga melakukan langkah-langkah perbaikan di lapangan, SOP-nya akan diperbaiki dan kami sudah mengeluarkan beberapa surat edaran untuk optimalisasi tersebut. Ini bagian lain yang harus kita persiapkan secara paralel sehingga nantinya pada saat dibutuhkan di bulan Oktober, November, Desember kita sudah sama-sama siap secara optimal untuk menjalankan tugas kami. Insya Allah semuanya akan ready lah. Pemirsa, Kementerian Kesehatan membuka hasil uji sampel MBG bermasalah dalam raker di DPR RI. Hasilnya ditemukan bakteri, virus, hingga zat kimia dalam MBG yang dibagikan. Pastikan pada saat itu bahwa Kementerian Kesehatan karena sudah terjadi kasus, kita masuk ke sana, kemudian kita periksa di kecamatan-kecamatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk melihatlah kejadian ini seperti apa. Nah, ini laporannya ada, ini yang paling baru karena paling sedikit dia baru 1.600-an, yang kena juga di atas 10%-an. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, penyelidikan epidemiologisnya kita jalankan. Nah, mungkin di halaman berikutnya ini kita sampaikan. Jadi dari hasil-hasil penyelidikan epidemiologis dari seluruh SPPG yang sudah kita lihat ada keracunan, ini adalah penyebab-penyebabnya secara medis. Jadi ada yang bakteri, ada beberapa dari itu virus, ini kimia. Kenapa ini menentukan Bapak Ibu? Karena ini nanti menentukan satu treatmentnya seperti apa kalau dia kena. Pemirsa, pemerintah mengakui ada kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pemerintah memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium akibat adanya sejumlah kasus keracunan MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku ada kekurangan dan sejumlah tantangan dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaat dari program MBG tetap sampai ke masyarakat. Tentu saudara-saudara, karena ini program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar. Selalu ruang lingkupnya pikiran-pikiran Bapak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya, itu besar. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya menghentikan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur MBG yang bermasalah. Pihaknya juga memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Sebelumnya sejumlah kasus keracunan program makan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Para kepala daerah pun menetapkan status KLB atau kejadian luar biasa dan menghentikan penyaluran MBG di sejumlah wilayah. Dari Jakarta, Ismalia, Iriansyah Wahyudi, Adi Supriyatna, A News melaporkan.